Bapak, salam kenal Pak. Nama saya Bugem Pak. Ibu Gembala ya? Iya, Bugem nama saya. Panggilan kesayangan itu Pak. Gimana Pak? Bapak sehat sudah makan malam? Udah Pak, udah Ibu. Apa makanannya hari ini Pak? Ya, ayam diberikan oleh Yesus. Waduh, ayam yang diberikan oleh Yesus. Yesus turun langsung ngasih atau gimana? Ya, harus kita meminta lah lewat doa. Oh, iya. Bapak Yang namanya berkati. siapa? Ya, Bapak namanya siapa? nama saya Owen. Ah? Owen. Bapak Owen. Oh, tinggal tambah IT-nya aja jadi Bapak Oten. Ya. Kita di sini ngobrol santai saja, diskusi saja ya. Ya, Iya. Bapak sehat kan? sehat Ibu. Sudah berapa lama Bapak jadi Kristen? Ya, Sudah berapa lama Bapak jadi Kristen? ya selagi masih lahir Ibu. Oh, waktu lahir sudah Kristen. Iya. Masya Allah. Menurut Bapak, kenapa Kristen dikatakan Kristen? Iya, karena sebelumnya kebanyakan dari nenek moyang sebelumnya kan kami kan Kristen Protestan ya Bu, Mm-mm. dari Martin Luther. Oh iya. Iya, pada zaman itu Mm-mm. mereka menyampaikan kepada Allah lewat suratnya, Mm-mm. lewat surat. Tetapi Martin Luther menegur atau apa namanya, menggagalkan itu, Apa yang digagalkan? sehingga surat yang mau dikasih. Oh. Iya, lanjut. Iya, tetapi Martin Luther langsung katanya begini, Martin Luther Apa katanya? katanya, kalau kita sampaikan surat itu ke Allah, tidak mungkin sampai ke Allah. Terus? Tetapi Martin Luther berkata bahwa harus lewat doa. Ini maksud Bapak nih surat indulgensi. Ya, kalau dilihat dari sejarah-sejarah ya, cuma sedikit-sedikit saja karena saya juga tidak sekolah, sehingga yang saya dapatkan saja. Nah, Bapak sendiri, Bapak belajar tentang kekristenan. Iya, bagaimana? Bapak belajar tentang kekristenan itu di mana? Ya, di daerah saya sendiri. Maksudnya lembaga sekolahnya apa gitu? Sekolah minggu atau memang Bapak ini bekerja di lembaga kesekolahan atau gimana? Saya di sekolah minggu. Gimana? Sekolah minggu. Oke, Mengajarkan Bapak mau anak sekolah minggu. Oh, Bapak mengajar. Iya. Oh, pengajar. Oke, Bapak ini Tritunggal ya? Iya. Bapak bisa jelaskan nggak Tritunggal itu seperti apa, Pak? Buat orang-orang Kristen yang ada di seluruh TikTok Yonatan Nandar ini. Saya juga tidak paham sampai ke situ, Ibu. Jadi yang Bapak Saya ajarkan hanya di sekolah melihat itu firman. apa? Tentang kebenaran saja dilihat dalam Alkitab. Kebenaran Yesus. Contoh kebenaran yang Bapak pahami apa? Ya, kalau di perjanjian baru, dari kelahiran sampai kematiannya, Apa itu? ada mujizat-mujizat yang
Tuhan kerjakan, orang lumpuh disembuhkan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu yang saya ajarkan. Jadi karena itu Bapak menuhankan Yesus, karena dia bermukjizat. Iya. Bukankah nabi-nabi palsu juga bermukjizat, Pak? Coba dicontohkan nabi palsu bisa ada mujizat, Ibu. Itu bukan kata saya, kata Yesus. Nih, Yesus yang bilang. Ya. Nih. Saya bacakan ayatnya buat Bapak di kitab Bapak sendiri ya. Oh, jadi Bapak ini pengajar sekolah minggu. Iya. Matius pasal 24 nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan Bagaimana Ibu? mukjizat-mukjizat. Diulangi Ibu. Bagaimana Pak Ibu? Ya, di Matius pasal 24 pasal 24 ayat 24. Iya Ibu, ini pada ayat yang ke-24 ya Bu. Ya. Pasal Sebab 24 ya. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iya Ibu, begini Bu. Iblis juga ada punya kuasa Ibu. Nah, berarti kuasa iblis sama kuasa Tuhan sama-sama punya kuasa, Tuhan sama iblis. Beda. Tapi sama-sama punya Karena kuasa. Tuhan lebih berkuasa dari iblis. Lah buktinya Yesus di bawah iblis ikut. Yesus pernah di bawah iblis. Lah, Ini Yesus kan dalam pernah firman mengatakan, Yesus kan pernah di bawah iblis. Yesus ikut. Dicobai Iya, sama iblis. tetapi nyatanya iblis tidak mampu Ibu. Ya, orang udah dicobai kok nggak mampu. Orang udah Tidak dicobai. mampu, Loh, iblis membawa. Karena begini Ibu, iblis mencobai Yesus ke padang gurun. Iblis menyuruh Yesus membuat batu menjadi roti. Tetapi karena Yesus percaya bahwa Allah bisa menuntun dirinya, sehingga ia melawan iblis. Yesus dituntun Allah. Karena Yesus percaya bahwa Allah itu adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa, sehingga ia tidak mau menerima Tunggu, Bapak. perkataan dari Tuhan iblis. Bapak dituntun Allah. Maksudnya Yesus ini enggak. Yesus ini tuh dituntun. Yesus sebagai Tuhan dituntun oleh Bapa. Artinya dia tidak bisa tanpa dituntun gitu. Begini Ibu, Allah mengutus Yesus ke dunia untuk memberitakan kebenaran Ibu. Betul. Sehingga di saat itu ada cobaan dari iblis datang. Wah, cobaan dari iblis. Terus Yesus dapat cobaan. Datang, Ibu. Oh, ada cobaan yang datang dari itu. Tuhan dapat cobaan. Mampu. Yesus Bentar, tidak makan 40 hari 40 malam. Enggak, maksudnya Yesus. Ntar aku minum dulu ya. Aku agak nge-shock ini. Jadi Bapak percaya kalau Yesus itu dapat cobaan dari iblis? Iya dapat. Ia berjalan ia sebelum dibaptis kan sesudah dibaptis ia berjalan di padang gurun, sehingga iblis mencobai. Tuhan Tapi dicobai Yesus sama mampu. iblis. Yesus mampu menghadapi semua cobaan itu, sehingga
ia keluar dari Anda, situ, ia berjalan. Ini di dalam firman yang mengatakan, Ibu, di dalam firman tadi. Ntar. Terus Pak? Ya jadi itu. Iya, iya. Berarti Tuhan, berarti Tuhan, ya berarti Tuhan Bapak di umatnya. mendapat cobaan dari iblis berarti. Iya, kalau kami ya dicoba, tetapi karena keyakinan kami kepada Yesus, maka berjalan baik dalam hidup kami. Oke. Tidak ada Jadi yang kalau Tuhan Bapak dituntun sama Yesus, Yesus Bapak dituntun sama Tuhannya. Bagaimana, Ibu? Tadi Yesus dituntun sama Tuhannya. Bapaknya. Bapak itu Tuhan dia atau bukan? Iya, Ibu, begini. Allah Iya. mengutus anaknya, berarti bapaknya. Iya, Yesus ini itu kan hamba Tuhan, betul nggak? Iya. Nah, Bapak itu Tuhannya Yesus. Bapaknya ya bapaknya. Iya, Bapak ini merujuk. Bapak pernah dengar nggak ketika Yesus berkata, "Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu." Tahu ayat itu? Tidak, tetapi saya bisa memahami itu, Pak Ibu. Oke, nggak bisa memahami itu ya. Jadi Begini, yes, Bu. oke. Bagaimana Iya, Bapak? begini, Bu. Yang Bagaimana, tadi Ibu Bapak? katakan dalam perkataan Ibu bahwa Yesus tadi, Ibu ulangi perkataan tadi. Ibu ulangi perkataan tadi yang Jangan sentuh aku dulu, aku belum pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jangan sentuh aku sebelum aku pergi ke Bapamu dan Bapamu. Bapakku dan Bapakmu. Di waktu itu Yesus naik ke sorga. Ia selamat dari kematian, ia bangkit dari kematian, ia naik ke surga. Di waktu itu murid-murid yang selamat dari kematian, Pak, dia kan pernah mati, Pak. Kok dibilang selamat dari? Pak, dia kan pernah mati, Pak. 3 hari loh. Pada hari yang ketiga ia bangkit, Ibu. Iya, berarti dia dibangkitkan, bukan selamat dari kematian. Dia sudah mati 3 hari lalu dibangkitin. Artinya dia pernah mati. Iya, diselamatkan 3 hari kemudian kan? Iya, jadi ia nah, iya. Artinya dia itu pernah mati. Terus? Terus, Pak? Waduh. Terus Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik yang sudah terjadi sebelumnya dalam kuasa-kuasanya. Itu tadi yang disampaikan. Apa? Jangan menyentuh aku sebelum aku datang kepada Bapa. Dan seterusnya yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu. Begini saja, Ibu, saya tidak bisa berbicara banyak, tetapi saya percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat saya. Hah? Kok bisa? Bapak Bani Israel? Ya? Bapak Bani Israel? Ya, kalau kelahiran Yesus di Yerusalem, Israel. Bapak itu orang Israel? Bukan, saya memang Indonesia. Kata Yesus kan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Begini, ada juga Yesus naik ke surga, ia menyatakan bahwa sampaikanlah kabar baik ini ke seluruh dunia. Bukan gitu, Pak, bunyinya. Injilnya seluruh makhluk. Iya, tetapi jadi kalau semua bangsa pendek aja lah. Jangan terlalu dalam-dalam. Pendek-pendek aja. Nggak usah dipanjangin ya, Pak ya. Berat, Pak ya. Nggak pusing sedikit ya, Pak. Iya.
Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ya, ya. Lanjut, Pak. Gimana? Iya begitu Ibu. Iya, Hanya iya. itu kita kalau bahas tentang agama ya kita pusing. Pusing. Waduh, minum bodrek, Pak. Iya nanti saya minum. Iya. Jadi Bapak ini sudah lama mengajar anak-anak sekolah minggu? Ya baru 2 tahun lah. 2 tahun. Itu kalau jadi guru sekolah minggu itu lulusan apa, Pak? Saya SD juga tidak lulus. Mengajar sekolah minggu tapi? Iya. Karena apa? Karena apa? Yesus memilih muridnya itu bukan dari orang pintar, orang kaya, tetapi orang yang tidak punya pendidikan. Tetapi Dia memberikan kuasa kepada mereka sehingga mereka bisa mampu berkata-kata. Iya, Berarti Bapak ini termasuk yang dipilih Yesus? iya dipilih Yesus. Amin. Aduh, keren banget. Emang terlihat dari wajahnya bersinar nih, kayaknya pembawa cahaya Bapak ini. Kalau saya lihat Bapak kayaknya punya karisma tertentu. Bapak pernah ketemu Yesus ya? Pernah ketemu Tuhan? Dalam diri saya. Jadi saya lagi ngomong sama Tuhan nih. Ya? Saya dapat kehormatan ketemu. Waduh, ini ada Tuhan dalam diri Bapak sekarang. Kalau saya ada lagu boleh nggak? Roh yang Ah, terdiam. Pak, saya bawa nyanyi Pak. Ada setan di hidungku. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidung Bapak. Saya bersin, setannya yang keluar. Bapak bersin. Jelas sekali. Keluar Kalau Tuhan. Tuhan ada di dalam hati kita, maka setan akan keluar dari Iya, kita. betul. Jadi Bapak, jadi orang-orang yang dipilih Yesus model-modelnya kayak gini semua ya Pak ya? Kenapa? Iya, bercahaya, wajahnya bercahaya gitu. Wah. Perkataannya santun gitu. Tidak Ya. ada yang namanya bercahaya, Ibu. Wah, Yang bercahaya hanya satu, Ibu. Tuhan Iya. yang bercahaya. Bapak ini baik sekali, pantas Bapak dipilih Yesus ya. Luar biasa. Jadi Bapak sudah pernah bertemu dengan Yesus? Lewat doa, Ibu. Gimana, Kita Bu? minta kepadanya. Seperti apa rupanya Pak? Rupanya begini, kita meminta kepadanya, belas kasihan kepadanya. Ketika kita berdoa terus-menerus dan terus-menerus, Ia menyayangi kita, memberikan kita. Itu adalah kasih-Nya yang besar. Jadi rambutnya panjang nggak Pak? Ya, bagaimana? Rambutnya panjang. Ya, Yesus lah. Kalau kita dilihat dari filmnya yang sudah dipaparkan ke, ya, itu panjang. Panjang. Yang ketemu Bapak itu rambutnya panjang. Memang Ibu, sejujurnya Ibu, kalau perkataan yang dikeluarkan oleh Ibu seperti itu, saya tidak bisa menjawab. Oke. Tetapi dalam hati saya sejujurnya bahwa wajah rupa Yesus adalah seperti itu. Seperti yang mana? Seperti saya? Seperti yang sudah kita lihat Oh, seperti yang dalam seperti yang ada di gambar-gambar dipaparkan itu. di gereja. Iya, Memang seganteng itu berarti. seganteng dan Tidak seistimewa. salah saya mencintai Yesus ya Pak ya. Emang selera saya emang tinggi emang. Berarti ibu ini Kristen atau Muslim? Saya Islam agamanya, tapi saya mencintai Yesus. Soalnya dia ganteng banget. Tipe-tipe saya luar biasa. saya tipe-tipenya kayak gitu Pak. Rambut panjang, dada bidang, sempurna, ada jenggotnya sedikit, pakai Kalau gamis. ibu- Aduh, ganteng Iya banget. begini. Kalau ibu Saya soalnya ibu kan- memang suka Pak. Roman-roman wajah-wajah Arab-Arab Eropa gitu agak suka saya memang. Kenapa ibu kalau ibu mengatakan seperti itu?
Katanya ibu suka rambut panjang. Seharusnya dibukalah itu kerudungnya supaya lebih bercantik. Iya kan? Pak, Bunda Maria pakai kerudung Pak. Saya mengikuti Bunda Maria Pak. Kami tutup aurat. Oh, jadi ini Kristennya. Saya Muslim Pak, Muslimah. Oh, Bunda Maria. Iya, Bunda Maria saya cinta Pak. Saya sayang sama Bunda Maria Pak. Ya ikutlah, itu kan bersama Yesus juga. Saya kan ikut dia pakai jilbab, dia pakai kerudung, saya pakai jilbab. Saya mah ikut kata Yesus, Shema Israel, Adonai, Elohenu Ehad. Saya ikut, Tuhan itu Ehad. Oke, Bapak istirahat dulu, sepertinya Bapak kelelahan ya. Mungkin sebelum ke gereja ada acara mabuk tua bersama, mungkin Bapak lelah kayaknya, enggak? Saya sejujurnya Ibu, saya di waktu muda ya memang saya peminum Ibu. Wah, memang yang didatangin Yesus nih memang orang-orang kayak gini semua memang. Kenapa? Saya kawin, nikah itu diangkat saya jadi hamba Tuhan selama satu periode 5 tahun. Waduh, keren banget Bapak ini. Mantap. Iya, satu periode. Sampai saat ini saya tidak minum, tidak ada. Itu sudah tidak minum lagi? Tangga hancur Ibu. Iya. Dan saya juga berpatokan dengan Alkitab. Kan di situ kan nggak dilarang minum Pak. Ya? Kan di situ tidak dilarang minum. Dilarang terkecuali anggur, yaitu perjamuan kudus. Oh, anggur boleh. Anggur merah yang kau berikan pada Yesusmu. Itu adalah darah Kristus. Hah? Darah Kristus itu? Iya. Ya ampun. Yang ditumpahkan oleh manusia, ditumpahkan oleh saya juga. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ibu cuma ya saya terkesima melihat Bapak pilihan Tuhan. Saya, orang-orang seperti Bapak dipilih Tuhannya Bapak, ya wajar sih Bapak dipilih sama Tuhannya Bapak. Memang Yesus milihnya orang-orang kayak gini semua. Begini Ibu, sesungguhnya Ibu, saya sudah diberkati. Ini pengalaman saya Ibu. Apa pengalaman Bapak? Cerita Pak. Iya, pengalaman begini Ibu. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, rumah saya itu Ibu cuma darurat Ibu. Lubang-lubang, jatuh hujan dari langit, jatuh tembus ke dalam. Dalam 2 bulan saya berpelayanan, 1 minggu saya dapat berkat dari Tuhan. Dapat duit banyak? Pemerintah daerah. Waduh. Sehingga sekarang Ibu, jujur saya nikmati saya punya rumah itu lewat Tuhan. Wah, keren sekali ya, rumahnya. Tuhan yang memberikan kepada saya. Nah, dikasih langsung sama Yesus, sama kunci-kuncinya. Ya? Yesus yang langsung memberikan sama kunci-kuncinya sekaligus. Ya itu, saya kan. Waduh, banyak gaji jadi pengajar. Wah, saya kan berbakti kepada Yesus. Sehingga Yesus memberikan satu mujizat kepada saya. Bapak punya mujizat? Yesus yang punya mujizat, bukan saya. Saya orang biasa. Oh, kirain Bapak punya mujizat. Tidak ada, saya sebagai manusia tidak ada mujizat sama sekali. Kecuali saya meminta kepada Yesus, Yesus memberikan kepada saya berkat. Tidak ada. Dari mana Bapak tahu yang memberikan itu Yesus bukan Siddhartha Gautama? Wah, saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah sesungguhnya. Ya, tapi dari mana Bapak tahu jangan-jangan yang ngasih itu Siddhartha Gautama? Wah, dapat dari mana? Iya, kan kita nggak tahu. Dari mana Bapak tahu? Jangan-jangan yang ngasih Krishna, Dewa Siwa.
Kalau dikatakan dewasisme berarti di dalam Alkitab juga mengatakan seperti itu, tetapi di dalam Alkitab ini mengatakan bahwa pemberian dari Allah anaknya. Iya, dari Allah. Dari Allah itu kan bukan dari Yesus, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, betul lagi. Ah. Betul sekali. Jadi Tapi- yang ngasih itu bukan Yesus, Allah. tapi bapaknya. Aduh. Aduh. Di rumah bapakku tuh. Dia aja tuh nggak punya rumah, rumah bapakku katanya. Iya, di rumah bapakku ada banyak tempat Tuh, tinggal bagi bukan yang punya dia membuka kan? hati. Yang Tuh, membuka bukan punya hati untuk Yesus. Yesus. Berarti punya bapak. Punya bapaknya Yesus, bukan punya dia, Pak. Iya. Iya pula, iya. Jadi ya beginilah. Iya, iya. Kalau kita percaya Yesus ya sampai saat ini saya Iya, iya. sehat. 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 Oh. Jadi bapak ini tidak pernah melihat wajah Yesus sama sekali. Ya memang tadi yang sudah dikatakan di dalam hati bisa melihat, Ah, memang secara pikiran tidak bisa melihat, secara mata tidak melihat. Bapak tahu nggak kalau Yesus itu terkutuk? Kalau saya Yesus tidak terkutuk, itu Di kitab hanya apa? kenapa saya katakan bahwa Yesus tidak terkutuk. Yesus menderita di kayu salib sampai bangkit itu karena menebus dosa manusia. Tapi di Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan dia terkutuk. Itu karena perbuatan manusia itu. Sehingga Tapi terkutuk ia kan? mendapat itu. Jadi terkutuk dia. Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Iya, tapi Bangkit pernah kembali terkutuk. seperti biasa, Ibu. Itu Iya, tapi karena pernah apa? terkutuk. Kuasanya yang sangat luar biasa. Iya, tapi pernah terkutuk. 3 hari terkutuk. Tidak ada. Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah yang Itu- mati di tiang salib. Kalau mengikuti kuasanya, memang ia akan hanguskan dunia, tetapi karena dengan kasihnya ia membiarkan dirinya menderita supaya umatnya tahu, dunianya tahu bahwa ia adalah raja. Tapi menurut Bapak percaya nggak kalau dia itu betul-betul merasakan sakit? Kalau secara ia kan hidup sebagai manusia, Ibu. Ya, tapi kan dia Tuhan. Tentulah ia merasa sakit. Tapi kan dia Tuhan, Pak. Bisa aja dia. Gantian. Oh, ada yang mau gantian nih, Pak. Pak kasih gantian dulu ya, nih Edward nih, ya. Waduh, Mau. kenapa harus banyak orang, saya sendiri? Enggak, ini orang Kristen, Pak. Ini mau diskusi sama kita. Ya, Bapak gantian dulu ya. Bapak kasih diam dulu ya. Nanti cerita lagi kita ya, Pak. Oh, Oke. berarti saya turun aja ya. Iya, Bapak turun boleh, di sini juga nggak apa-apa. Ini ada orang Kristen juga nih. Ya, supaya saya lihat ya. Di sini aja nggak apa-apa. Wah. Di mute aja. Ya nanti dipersalahkan saya lagi. Enggak lah, siapa yang berani nyalahin bapak-bapak anak Tuhan kok? Masa anak Tuhan ada yang berani nyenggol? Didatangin Tuhan lagi, dipilih sama Tuhan lagi. Nggak ada Pak yang berani nyenggol bapak, Pak. Bapak kan katanya anak Tuhan. Mana sih? Ya silakan. Ya udah di mute dulu ya Pak. Ya halo Pak Edward, Edward. Di sini yang awam bertanya saja, yang berilmu silakan memaparkan, menjelaskan. Boleh, asal kita tanggapi nanti. Ini mau tanggapi apa? Saya yang bertanya kepada Anda kesini mau ngapain? Oh ya, silakan. Mau ditanyain apa? Oh Bapak mau ditanya? Oke. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia? Betul. Oke. 100.
100. Nah, sewaktu Yesus itu mati, apakah masih tetap 100% Tuhan, 100% manusia? Ya, seperti itulah. Waktu dia 3 hari itu berarti itu 100% Tuhan, 100% manusia juga. 3 hari apanya? 3 hari mati lah. Oh, kalau 3 hari mati ya sebagaimana manusia mati, ya mati. Bukan itu pertanyaannya. Kan gitu. Pertanyaan saya kan di awal tadi, apakah Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Betul. Apakah Iya. Yesus ketika mati 3 hari masih 100% Tuhan, 100% manusia? Mati 100% manusia, 100%. Yang mati kan hanya bisa manusia. Allah Oke, kan saya nggak ulangi bisa sekali mati. lagi. Dari mana cara Saya ulangi sekali berpikirnya? lagi pertanyaannya. Nggak. Yesus 100% Pertanyaannya manusia, itu- 100% Tuhan. Iya, tapi pertanyaan Simple itu kok. kan aneh. Kalau Oke. meninggal berarti kan manusia, sudah saya jawab. Oh, berarti waktu dia mati itu tidak lagi menjadi 100% Tuhan. Di dalam kubur ya sudah manusianya yang dikuburkan toh. Oh, berarti kan bisa ngerti, nalar Yesus itu otaknya dipakai itu loh, kan dia iya, menjadi karena manusia. saya pakai otak, makanya saya tanya. Dengar, ya saya jelaskan biar Pak, kita umat kan Muslim diskusi tahu. bagus-bagus Dengar, nih. dengar saya jelaskan. Saya pikir tidak Ya. perlu kemasukan pneuma lah, nggak usah ad hominem lah, karena saya punya Enggak. otak lah, saya bertanya. Karena- Katanya Yesus 100, Pak, nggak usah pakai bawa roh-roh pneuma, Pak, santai aja lah. Dengar, Bapak tadi Makanya saya jelaskan mengakui biar nggak banyak bahwa bertanya. Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Saya Ya, tanya, betul, 100. apakah sepanjang kehidupannya dan sepanjang kematiannya pernah nggak dia tidak jadi Tuhan? Pernah dia nggak jadi Tuhan. Ya, Aneh itu. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. wah Agak berarti nggak aneh pernah itu ya. pertanyaan. Nah, artinya yang mati itu Agak juga aneh 100% pertanyaannya. Tuhan. Loh, kok agak aneh pertanyaannya? Aneh pertanyaan. Lah tadi Iya, Anda kan tidak nggak terima ketika ngaur, dia mati. makanya saya jelaskan. Ya Makanya saya silakan jelaskan. Ya kepada udah Anda. jelaskan. Iya, karena otaknya saudara ini kurang nyambung. Jadi intinya begini, Yesus itu Tuhan, ya kan? Itu pertama, pegang dulu, ingat dulu. Dia datang menjadi manusia supaya jelas gitu. Berarti Ya kan? waktu dia jadi manusia itu tetap Dengar Tuhan dulu, atau tetap loh? Makanya dengar, jangan banyak tanya biar jelas. Oh ya udah. Pelan-pelan gitu. Nggak mau ditanya banyak, Jangan- tapi banyak mau menjelaskan gitu ya. Bukan, biar Ditanya biar banyak jelaskan nggak mau, supaya tapi umat banyak di bawah menjelaskan ini, ya Pak. supaya umat di sini bisa dicerahkan, gitu loh. Biar mereka Ya, cepat saya- mengerti. Iya ya silakan silakan. Jangan, ya kalau begitu kan bisa tercerahkan. Ya, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Ingat baik-baik itu. Sudah ya, jelas. Jadi dia bisa menjadi Tuhan. Tuhan itu bukan dari manusia, jadi dia Tuhan yang menjadi manusia, itu intinya. Jadi 100% manusia dan 100% Tuhan karena dia datang menjadi manusia. Intinya itu, dia membatasi dirinya. Oh jadi dia terbatas. Jelas, Oh berarti Tuhan Bapak terbatas. Jangan dipotong supaya bisa jelas. Nggak boleh dipotong. Dia membatasi dirinya dari Tuhan itu menjadi manusia supaya tidak full powernya. Ngerti? Berarti dia pernah lemah. Jangan dipotong, saya jelaskan. biar Oh nggak dengar. boleh dipotong. Lalu ya supaya bisa dapat yang komprehensif ya. Jadi Yesus itu menjadi manusia 100%. Dia dari Tuhan. Kalau dia datang sebagai Tuhan, mati kita. Kalau langsung sebagai Tuhan. Oh, berarti itu dia- kata membatasi diri. berarti dia tidak datang baik-baik sebagai dulu, Tuhan. Bapak aneh dengar nih. dulu baik-baik. Bapak ini menjelaskan Dengar, seolah-olah jangan Bapak berhadapan dipotong. dengan kayu. Saya ini Aduh. manusia.
ketika Bapak menjelaskan, Iya. saya bukan orang yang Saya habis jelaskan dulu, botol, baru harus kamu nanya. mendengarkan begitu saja. Iya, tapi Bapak sudah panjang sekali. Makanya Saya cuma umatmu nggak bertanya. bisa mengerti. Tuh. Iya, makanya Bukan saya kami jelaskan nggak bisa sampai ngerti, selesai. kami tidak mau dibotoli, Pak. Belum selesai ini. Enggak, Pak, kamu takut Bapak ini. cari gereja, Saya bukan ungkapkan. takut. Kok ungkapkan? Enggak. Kamu ini takut Yaudah. umatmu tahu kebenarannya. Gini Ya loh, udah saya sampaikan aja. jelaskan. Saya juga justru suka kalau Bapak Yesus makin itu lama menjelaskan. Tuhan, ya. Yesus Yesus itu Tuhan. Tuhan suci, Rifa. Dengar baik-baik. Ya suci, Supaya terus kamu ngerti. Oke. Kalau dia datang langsung 100 full Tuhan tidak pakai manusia, manusia semua mati loh, binasa, gitu loh. ya berarti dia Jadi datang ini sebagai kamu apa? dengar baik-baik. Dia membatasi dirinya dari Oh, berarti dia ketuhanannya terbatas. menjadi manusia. Tujuannya apa? Oh. Tujuannya jelas. Tunggu. Mhm. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Siapa yang diselamatkannya? Karena yang berdosa itu manusia, ya harus. Iya. Yang membayar dosa itu harus juga manusia, tapi Siapa bilang begitu? cirinya harus Siapa- manusia Pak, yang tidak siapa berdosa. siapa Itu yang Alkitab nyuruh? yang bilang. Mana Itu dalilnya? Alkitab yang bilang. Mana Kamu dalilnya? dengar. Mana? Mana Hah? dalilnya? Mana dalilnya? mau dalil? Iya, Kamu mau. buka Alkitab kan kamu sudah Iya, sering. mana? Mana? Ya. Mana dalilnya kalau yang menebus manusia itu harus Yohanes manusia 3, mana? Yohanes hah? Mana Yang dalilnya mana? kalau yang harus mana dalilnya yang harus menebus manusia itu adalah manusia? Mana dalilnya? Ya itu Yohanes 3 Mana? ayat 16 kamu baca. Yohanes 3 Bacalah ayat di situ. 16 ya. Ya. Yohanes Nah. 3 ayat 16. Baca. Karena begitu Karena besar begitu kasih besar Allah kasih Allah akan akan- dunia Ya, sehingga ia akan telah dunia ini mengurniakan, Pak, bukan menumbalkan, Pak. Iya, Karena menurut begitu dia itu besar kasih mengorbankan. Allah akan mana mengorbankan? Itulah bahasa kami. Mengaruniakan. Wah, Wah, berarti ya ini Began. makanya Dengar, kamu teman-teman, gagal teman. paham. Pak, Bapak, kalau Mengaruniakan ngomong itu saling anaknya mendengarkan. Itu untuk dikorbankan. Di sini tertulisnya Nah, gini. Kamu Mana, butuh Pak? penjelasan. Karena begitu Kamu besar kan butuh kasih Allah penjelasan. akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya. Tidak ada kata menumbalkan, Pak, mengaruniakan. Gagal pikir kamu ini makanya tetap on kok gagal semuanya pikir? di bawah ini. Waduh, bahasa Kristen ya. Iya. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Bahasa Kristen itu begitu, teman-teman Iya, ya. kalau kita mau jelaskan kamu dengar supaya bisa jelas. Kan kami Iya, yang pertanyaan tahu. saya, ketika Yesus mati itu masih 100% Tuhan nggak? Itu aja, Pak, nggak kemana-mana sebenarnya. Loh, nggak usah. Saya jelaskan dari awal supaya kamu tahu ya. Kenapa Manusia menjelaskan berdosa, sesuatu yang saya tidak kamu butuh minta? juru selamat. Gini loh. Loh, Dengar, saya kamu dengar bertanya, baik-baik. ketika Yesus Nah, biar mati supaya itu tahu masihkah umatmu. dia 100% Tuhan? Dia mati untuk bayar dosa semua manusia termasuk Kepada siapa dia membayar? saudara-saudaraku yang muslim juga. Hah? Kepada siapa dia kepada membayar? siapa? Ya, dia bayar dosa Upah kepada dosa siapa? dalam maut. Ya, dia upah membayar dosa kepada dalam siapa? maut. Dia membayar kepada Upah siapa? dosa dalam maut. Membayarnya kepada Itulah. siapa? Harus mati. Iya, Harus mati. siapa yang mewajibkan dia mati? Ya kamu. Kalau dia kok tidak saya? mati, kamu yang mati. Dari Begitu. mana Bapak tahu itu? Iya, upah dosa manusia itu adalah maut. Iya, tapi siapa yang bilang Roma kalau dia harus 3, menggantikan? kamu baca Roma 3 ayat 23. Bukan lagi. Roma Kamu buka 3 Alkitab, biar tahu. yang tadi udah nggak jelas ya teman-teman ya, tidak terjawab. Saya Loh, cuma nggak tanya. jelas itu banyak yang Loh. suka itu. Apa sih ini? Ya, Roma 3 ayat 23. ayat 23. Baca yang Karena keras. semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus mana dalilnya kalau dia yang harus mati? Ya, itu termasuk kamu. Nah, Kamu ya berbuat ini dosa kan nggak? Saya tanya. ini kan Paulus berkata. Ya, kamu karena jawab dulu. semua Kamu orang- berbuat dosa nggak? Ya, saya berbuat Kamu- dosa, tapi kan Ya, Allah kan kalau mengampuni berbuat dosa. kalau bertobat. Kan Tuhan itulah. penerima Makanya tobat. dia menebus dosa. Dengar, dia menebus dosa semua manusia. Oke, Termasuk berarti kamu Bapak juga, Rifa. Bapak misalkannya Tuhan Yesus menghabisinya. itu sangat Pak menyayangi gantian Pak, kamu. kalau ngomong Pak ini bukan Enggak, gereja. dengar baik-baik, dengar. Enak aja, Dengar saya nggak mau baik-baik. dengerin kok. Saya cuma bertanya Enggak. apakah ketika Yesus Tuhan mati itu Yesus dia adalah sangat mengasihi 100% kamu, Tuhan. makanya dia mati Iya. untuk bayar dosa kamu. Dari mana juga. Bapak tahu? Dari Ya mana kan? dia? Cuma Dari mana kalau- Bapak tahu? Loh, itu tadi ayat tadi. Mana? Semua Tidak orang di sini telah karena berbuat semua dosa, orang. kan? Iya, cuman Yang perkataan tadi. ini semua Nah, orang telah berbuat dosa. Kamu baca lagi termasuk Kisah nggak Kisah Henok? para Rasul 4. Dengar.
Pak, dengar. kalau hanya ingin birahi, ya, untuk membotol-botoli kami, cari gereja aja. Jangan masuk ke komal-komal Islam. Umat Islam itu afala yataqilun, Pak, berakal. Kalau Anda bilang dia harus mati menebus dosa Anda, itu doktrin Anda. Ya, yang saya tanya, ketika dia mati, apakah dia tetap 100% Tuhan? Jawabnya kemana-mana, muter-muter, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya cuma tanya itu doang kok. Ketika Tuhan Anda yang 100% Tuhan itu mati, apakah tetap 100% Tuhan? Itu loh. Kok malah kemana-mana sih, Pak? Pak, saya ini bukan jemaat Anda gitu loh. Kok ngejelasinnya kemana-mana? Yang saya tanya itu, ketika Tuhanmu meninggal, wafat, apakah dia masih 100% Tuhan? Itu aja kok, Pak. Ya, itu aja. Kita lagi nggak nanyain tentang doktrin gereja. Kita tuh tahu semua. 7 tahun saya diskusi dengan umat Kristen. Saya tahu banget doktrin kalian itu yang memaksa anak manusia untuk nanggung dosa kalian. Walaupun tidak ada dalilnya itu. Mana dalilnya? Yesus nanggung dosa kalian sampai dia harus meninggal itu. Itu doktrin kalian. Karena kalian memang tidak mau bertanggung jawab. Kalian yang berbuat dosa, Tuhannya kalian salahkan. Karena kalian itu merasa superior, ya. Jadi saya cuma nanya itu aja kok. Ribet banget ya. Saya bertanya sekali lagi. Ketika Tuhan kalian itu meninggal, apakah masih sebagai Tuhan atau bukan? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Loh, Ya, jangan silakan, dimatikan. Kamu kok Ya, saya nggak takut mau sekali, jelasin. Rifa. Bukan takut, saya nggak mau buang waktu. Rifa, Saya kamu mau- kok takut sekali. Nggak Saya ada yang buang bertanya. waktu demi keselamatan. Saya Kamu butuh cuma diselamatkan, nanya. Rifa. Apa lah ini? Aneh lah ini. Birahi kali bapak itu. Oke, Dedi Sembiring. Ya. Ya, Ya, Muslim non Muslim. Kristen Kak Ripa. Oke. Silakan abangku. Pertanyaan saya cuma Ya. satu. Setelah Ya. kalian jawab pertanyaan saya, 1001 pertanyaan kalian, insya Allah saya coba untuk menjawab kalau saya mampu. Pertanyaan saya, Oh, kamu ya, percaya maaf. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Ini maaf bila salah nanti ya. Ini bukan Ya menyinggung nggak apa-apa, kesana kan kesini kita ya. kan Ya, Zara, kalau kita sharing aja. maksudnya tadi gimana? Tanya sekali lagi. Anda percaya nggak doktrin Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia? Percaya itu? Kata Tuhan itu apa itu? Di mana? Tuhan itu dari kata Tuhyang, bahasa Indonesia di KBBI dipercayai sebagai panggilan untuk yang disembah. Kalau dalam Oh. bahasa Arabnya itu translate dari kata ilah, sembahan. Iya. Begini Kalau dia dalam ya. terminologinya Tuhan itu disepakati sebagai pencipta, Mbak. Oh, Kalau iya. bertanya ya saya jawab dulu dong. Oke. Kalau kita saling ngomongnya kalau nggak bergantian kayak Bapak tadi tadi- nanti nyerocos saja. Ya. Kalau di saya Kristen ya, setahu saya kalau Bapa di surga itu Tuhan Bapa di surga. Udah. Kalau Yesus itu Tuhan Yesus. Makanya dia kalau Tuhan Yesus 100%. Yesus itu 100% apa, Pak? Ya. Tadi 100% Mbak Ripa apa? bertanya 100% Tuhan. Oke. 100% Tuhan, 100% manusia gitu. Ya. Waktu dia mati dia masih 100% Tuhan nggak? Waktu dia mati, dia tetap 100% Tuhan, dia sudah jadi mayat. Oh. Kuak, 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 kuak. Berarti Tapi- Tuhan pernah mati, jadi mayat. Saya bilang tadi kan itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan Bapa di surga. Pernah mati. Oh, berarti kalau Tuhannya ada Yesus. dua. Iya. Sama Oh, kayak jadi Tuhan Islam Bapa juga dua. ya, Mbak ya. Maaf ya. Sama juga Islam pun kan ada juga yang disembah seperti kami juga Kristen, saya perhatikan ya. Seperti Nabi Muhammad sama
Tuhan yang Siapa Maha Pak? Esa. Orang Islam yang nyembah Nabi Muhammad siapa Pak namanya Ya Pak? kan ada juga itu kan yang saya dengar. siapa nama orang Islam? Muhammadku, Ya, makanya. Muhammadku, Allahku kan gitu kan. Oh masa Maaf ya, kalau maaf. saya teriak mamaku, oh, berarti nyembah gitu. Oh, jadi kalau menyembah di begitu kan Kristen itu, sama-sama kan, Mbak, gitu kan, maksud kalau saya di kan. Kristen itu berarti menyembah itu kalau kita mamaku, oh bapakku, suamiku, oh berarti banyak Tuhan kita berarti gitu. Wah, berarti di Kristen itu terserah. menuhankan Itu Tuhan itu masing-masing. bernyanyi begitu. Sorry Pak, itu bukan terserah. Pertama saya harus luruskan kesalahpahaman Anda. Coba. Saya minta satu umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Anda Saya mau tidak dengar. bisa. Artinya Anda memaksakan tuduhan Anda kepada kami umat Islam. Tidak ada satupun umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Karena menyembah itu hanya kepada Allah. Makanya saya minta bukti. Tunjukkan dalil perintah menyembah Nabi Muhammad. Itu Tunjukkan kalau- faktual penyembahan terhadap Nabi Muhammad. Sejak kapan menyembah itu dengan tata cara Muhammadku, itu Ya. menyembah. Ibuku. Jadi Jadi- ini yang disebut dengan saya Pak. bertanya lagi, Kalau saya kembali, lagi Bu, ya. ngomong jangan ngomong dulu Pak. Tapi Gini loh Pak. tadi Ibu Kalau tadi Bapak nyembah bertanya. gini Pak. Kalau Bapak nyembah manusia jangan ajak-ajak kami Pak. Jangan Bapak ini seolah-olah malu menyembah manusia lalu menuduh kami nyembah Nabi Muhammad. Tidak. Sebotol-botolnya umat Islam itu tidak ada yang nyembah Nabi Muhammad. Masa Bapak maksa kami menyembah Nabi Muhammad? Sementara saya tuntut Bapak membuktikan siapa nama orang Islam satu saja yang menyembah Nabi Muhammad. Biar Ya. saya tahu, biar MUI mengusut mereka. Apa dalil mereka menyembah Nabi Muhammad? Di mana dikatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau tidak bisa Bapak tunjukkan, namanya fitnah Pak. Menginterpretasikan yang tidak diimani oleh orang beragama itu namanya fitnah. Masuk dalam delik penistaan agama. Jadi kalau Bapak mengatakan umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad, sejak kapan Pak Jokowi menyembah Nabi Muhammad? Bisa Bapak tunjukkan data. Kalau ada satu umat Islam di Indonesia ini, Ahlussunnah wal Jamaah, itu menyembah Nabi Muhammad? Kalau tidak berarti Bapak fitnah. Saya luruskan, Bapak memaksakan saya mengatakan menyembah Nabi Muhammad. Nah, jadi begini Pak kalau diskusi itu. Diskusi itu jujur Pak. Kalau saya mengatakan Bapak penyembah anak manusia, itu bukan fitnah. Bapak akui Tuhan Bapak manusia. Nah, yang saya tanyakan itu adalah ketika Tuhan Bapak mati, apakah tetap jadi Tuhan? Tetap, kata Bapak. Berarti Bapak menerima Tuhan Bapak mati. Itu loh Pak yang saya tanya. Saya pun tadi cuman berkasih informasi. Sudah saya bantah. Nggak ada, jangan nyama-nyama kalau enak aja Kristen sama-sama Islam. Kristen nyembah manusia kok. Kami nggak Bukan pernah saya nyembah sama-sama, manusia. kan, itu berbeda, Tadi loh, Bapak berbeda. bilang Islam sama Kristen sama, katanya enggak. Saya sudah luruskan. Jangan dipaksa kami lah Pak. Bapak kalau Maksud seneng nyembah saya manusia nggak begini, apa-apa, Bapak maksud aja. itu. Jangan bawa-bawa saya. Tidak ada satupun umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad, mereka syirik. Karena Allah berfirman, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu sorry, bukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani jadi- anallah. Diam dulu. Bapak jangan Ya, ganggu ya, dulu. ya, Saya ya, lagi ya, baca ya. Al-Quran saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Aduh. tolong jangan Pak, bahasa kalau Arab Bapak ya, Bu. Saya nggak diskusi. ngerti loh, Bu. Pak, saya Bahasa itu Indonesia kalau aja, nggak Bu. Pak, Bapak kalau seandainya nggak bisa bahasa Arab juga nggak apa-apa. Nanti kan saya terjemahkan. Tapi jangan ganggu saya mendapat pahala, Pak. Ginilah orang Kristen ini. Bingung Orang nanti Kristen saya, Bu. ini Coba, kok. coba. Pak, Coba, ayo, saya ayo, juga ayo. tahu Bapak nggak ngerti bahasa Arab. Jangan bukan iya, bahasa Arab, iya, bahasa iya, Indonesia iya, aja iya. Bapak bingung kok. Iya, Jadi iya, jangan ganggu saya, Pak. Inilah Lanjut, kenapa lanjut, Kristen lanjut. itu tetap jadi Kristen karena tidak mau mendengarkan. Maunya cuma ngomong, tapi ngomong dari apa yang tidak diketahui. Sudahlah so tahu, ngomongnya kenceng pula lagi ya. Giliran dikasih tahu, memotong orang yang ngasih tahu. Itu tanda itu. Tanda on. Pak, saya lagi baca Al-Quran saya. Bapak diam dulu aja. Kalau Bapak tidak Siap, ngerti siap. apa-apa, lebih Siap, baik saya banyak dengarkan. mendengar. Ya, diam. Ya, siap. Dalam Al-Quran tidak ada perintah menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada, tolong tunjukkan ayatnya. Yang kedua, tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada, tolong ritualnya. Lanjut. Dalam Islam, kami menyembah hanya kepada Allah. Dalilnya, perintahnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Sesungguhnya aku adalah innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Innani anallahu la ilaha illa anna. Tidak ada ilah
kecuali Allah itu sendiri. Fa'budni. Ini perintah menyembahnya. Fa'budni. Fa'budni dari kata abada, mengabdi. Tidak ada satupun perintah fa'bud Muhammad, mengabdi kepada Muhammad. Tidak ada. Ya, sama seperti tidak pernah Yesus itu dilautriakan atau disembah sebagai Tuhan. Ya, jadi kalian umat Kristen, kalau kalian malu menyembah anak manusia, ya jangan ajak-ajak kami. Jangan sama-samakan, kita beda. Ya, maaf harus mengecewakan saudara-saudara Kristen. Tidak pernah umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada yang menyembah Nabi Muhammad, seperti Abu Bakar Siddiq mengatakan, maka Muhammad itu telah wafat. Tuhan itu tidak pernah mati. Hanya di Kristenlah Tuhan yang mati. Oh bukan, ada dewa-dewa pagan, Osiris juga mati. Ya, pernah kok, dewa-dewa pagan memang ada yang mati. Jadi Tuhannya Bani Israel itu tidak pernah mati. Jangankan Tuhannya Bani Israel, Henok Eli aja nggak pernah mati, lebih hebat daripada Tuhannya Kristen. Gitu ya. Nah jadi saya cuma bertanya itu saja, jawab dulu itu. Apakah ketika Tuhan kalian yang 100% manusia itu juga adalah 100% Tuhan itu, ketika dia tergantung di tiang salib, itu masih 100% Tuhan. Ketika dia berkata Eli Eli lama sabaktani, itu masih 100% Tuhan. Ketika menutup mata dikubur 3 hari, masih 100% Tuhan. Itu pertanyaan saya. Monggo dijawab dulu, baru kemudian kalian boleh bertanya kepada saya. Syarat kalian boleh bertanya kepada saya, jawab dulu pertanyaan saya. 1001 pertanyaan saya, 1001 pertanyaan kalian, insya Allah saya jawab. Saya cuma satu saja. Apakah Yesus yang 100% Tuhan kata kalian itu, ketika meninggal itu masih 100% Tuhan? Itu saja kok. Silakan dijawab. Kalau tidak ada yang mau menjawab dari kalangan oteng, tidak boleh bertanya ke saya. Itu syarat kali ini untuk bertanya ya, kuncinya itu. Silakan Pak Dedi, jawab dulu baru bertanya. Kalau tidak jangan banyak bertanya, tapi ketika ditanya mencret. Silakan. Setelah meninggal kan Mbak Ripa kan? Waktu meninggal. Waktu meninggal itu 100% masih Tuhan. Oh. Iya, saya mengakui jadi Tuhan dijelmakan oleh manusia, namanya Yesus. Saya mengakui sebagai Kristen saya. Berarti Bapak memang mengakui ya bahwa Tuhan Bapak itu tidak kekal ya? Tidak kekal ya? Begini Bu ya, Bu Ripa, Ibu Ripa kan bertanya sekali sama saya kan, boleh saya bertanya Ibu? Itu iya, nggak apa-apa, silakan bertanya teman-teman ya. Sebelumnya sudah kita lihat ya, ternyata Pak Dedi mengakui Ya, saya mengakui. Tuhan itu tidak kekal ya. Ya. Kok tidak kekal? Saya tidak bilang ada tidak kekal. Kan dia pernah meninggal. Ya saya pernah meninggal, tapi saya bilang tidak kekal. Ya namanya tidak pernah meninggal ya nggak kekal lah Pak. Udah? Oke. Udah. Saya bertanya lagi boleh? Boleh. Bentar, teman-teman dicatat. Pak Dedi ditandai Bapak ini ya. Bapak ini mengakui Tuhannya tidak kekal ya. Oke. Sudah. Sudah. Silakan. Boleh bertanyakan? Boleh. Pak, Bertanya ini saja. maaf ya, ini bukan menyinggung ke sana ke sini, tidak. Karena saya pun kepingin belajar juga gitu maksud saya. Iya, silakan. Jadi kalau kita misalkan Tuhan itu kan tidak tahu kita di mana, yang Maha Esa itu. Hah? Apa ini Tuhan Bapak tidak tahu? Ya Tuhan Bapak itu bukan Tuhan saya. Tuhan yang Maha Esa itu saya tidak pernah lihat, makanya Yesus itu saya tuhankan karena dia pernah bernubuat berapa kali begitu. Apa ini? Bernubuat kapan dia bernubuat? Ya orang buta bisa melihat. Itu bukan bernubuat Pak, itu mengobati. Jadi, Pak, dokter juga bisa ngobatin orang Pak. Aduh Pak, bertanyanya belajar dulu bertanya deh Pak. Bertanya tuh gini loh Pak. Enggak, saya kan siapa? Ntar saya ajarin bertanya ya. Kayaknya Bapak nggak ngerti cara bertanya nih. Mungkin waktu belajar bahasa Indonesia. Makanya bentar, saya mau berfatwa dulu Pak. Saya mau bernubuat dulu ya. Ya, Oke. sebelum Bapak bertanya. Teman-teman perhatikan,
Nubuatan Ya, Bunda Gembala kali ini adalah fatwa Unirifa adalah barang siapa di antara umat Kristen yang tidak mengerti bahasa Indonesia masuk neraka. Ya, karena mereka tersesatnya gara-gara bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, bertanya saja sulit. Ya, Pak, cara bertanya itu gini loh, Pak. Kalau Bapak mempertanyakan orang, pertanyaannya siapakah? Kalau mempertanyakan sesuatu, apakah? Bertanya keadaan bagaimanakah? Bertanya tentang alasan kenapa? Jadi Bapak mau mempertanyakan apa ini? Saya tadi mau bertanya Mbak Ripa. Jadi Pertanyaannya apa? Saya Tuhan yang Maha Esa itu tidak pernah saya lihat. Jadi kalau saya lihat kayak agama Islam sering-sering dia ke Mekah, ke Arab Saudi sana kan, saya pun tidak tahu apa maksudnya mau ke sana. Saya pun ingin tahu. Oke, saya jawab ya. Kami umat Islam ke Mekah itu menjalankan ibadah haji karena itu diperintahkan di Al-Quran. Siapa yang memerintahkan itu, Mbak Ripa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari siapakah perkataan itu disampaikan? Dari siapakah perkataan itu disampaikan? Iya. Maksudnya gini mungkin gini maksudnya. Salah itu mungkin maksudnya kepada siapa? Iya, kepada Iya, siapa? makanya saya ajarin bertanya, Ya, aduh. maklum lah, saya orang awam loh, Mbak. Iya, makanya saya ajarin cara bertanya. Iya. Melalui siapakah perkataan Tuhan itu disampaikan gitu maksudnya. Iya. Nah, pinter Bapak, tepuk tangan dulu udah ngerti cara bertanya ya. Iya. Ya, jadi kalam ilahi yang disebut dengan Al-Quran itu, dengarkan baik-baik Pak Dedi ya, karena orang Kristen yang tidak mengerti bahasa Indonesia masuk neraka. Ya, Bapak dengar baik-baik. Ya, diam dulu, saya jawab. Jadi, nih saya pelan-pelan ya. Ini saya pelan-pelan betul nih. Ya. Jadi, perkataan Allah itu dibawa oleh malaikat Jibril sebagai wahyu dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengarkan, lalu mengulangi dan menghafalkan. Diajarkan kepada sahabat, sahabat mendengarkan dan menghafalkan. Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, generasi setelahnya, mereka mendengarkan dan menghafalkan sampai kepada kami. Seperti itu. Jadi Mbak Ripa gitu kan, saya kan pingin juga tahu kan, Mbak Ripa itu misalkan orang kita Islam, agama Islam, jadi kita mau mendengarkan dari Nabi Muhammad kan gitu maksudnya itu kan, makanya kita sampai ke kita kan gitu kan. Dari Tuhan sampai ke Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad menyampaikan sama kita, begitu kan maksudnya? Kan itu yang kita lalui, baru kita sampai ke Mekah. Melalui apa Bapak nih? Bapak melalui apa? Nabi Muhammad kan? Apalah, ini saya ajarkan bertanya lagi. Pertanyaannya gini, Unirifa ke Mekah itu gara-gara dapat informasi dari Nabi Muhammad kan? Iya, nah, itu mungkin. Iya mungkin. Jadi itulah yang kita dengarkan kan, begitu maksud saya. Gitu. Bukan Pak, gitu caranya jawabnya, bukan gitu Pak. Cara menjawabnya dari saya itu begini. Kami mengetahui tentang perintah dan larangan Tuhan itu dari Nabi Muhammad. Oh, Itu jawabannya. Ya. Pantas Bapak Kristen ya Pak ya. Iya, makanya saya tanya juga sampai ke situ. Saya pun ingin tahu juga. Maksud saya mau belajar juga sampai ke situ. Karena Tapi pantas banget, nggak Bapak memang pantas banget jadi Kristen serius. Lanjut Pak, lanjut Pak. Saya dengar kan orang banyak, misalkan ibadah haji ke sana, ngapain saja sampai di sana? Siapa yang banyak Pak, beri banyak kabar di situ. kesana, kan gitu. Jadi Apa Pak? siapa yang ngasih kabar, makanya mereka ke sana kan gitu. Ada apa di sana? Itu saya tanyakan, bukan apa-apa kok. Nggak ada masalah. Iya kan sudah saya jawab. Iya. Begitu. Terus? Saya maksud tadi, bukan ada yang lain. Iya nggak apa-apa, ada yang lain pun nggak apa-apa Pak. Gitu. Sudah saya jawab. Terus apa pertanyaan selanjutnya? Begitulah orang Kristen. Makanya kami
menuhankan Tuhan Yesus, begitu maksud saya. Sama juga itu. Mirip-mirip. Saya, Pak, maaf Pak, beda Pak. Kami Beda. tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Bapak menuhankan Yesus yang memberikan firman Tuhan. Yesus itu mengaku sebagai utusan Tuhan sama seperti Nabi Muhammad. Di kami, Ya, kami ya. alhamdulillah karena kami pintar ya, nggak terlalu botol untuk memahami diksi Al-Quran. Kami tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Ya nggak ngerti lah orang Kristen nih. Padahal Yesus sudah bilang berkali-kali, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang diutus. Orang Kristen malah nyembah Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Orang Kristen mengatakan Yesuslah penguasa langit dan bumi. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Orang Kristen bilang dia adalah firman itu sendiri. Masa firman mendengarkan firman lagi? Jadi anehnya adalah Bapak mengatakan kita sama. Beda Pak. Kalau kami mengikuti Nabi Muhammad, Bapak ngikutin Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan Bapak, tidak pernah mengajarkan muridnya untuk menuhankan dia. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada seluruh jemaatnya bahwasanya di gereja itu joget-joget seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan merayakan Natal. Yesus tidak pernah makan B2. Yesus bersunat. Tapi Bapak mengaku-ngaku pengikut Yesus padahal pengikut Paulus. Tiba-tiba ketika Bapak ketemu orang Islam, kita sama. Jadi di mana Kami itu umat- perkataan bersunat itu, Bu? Bu Ripa. Apa? Itu tadi Ibu bilang ada bersunat. Jadi ada kata-kata bersunat itu dari mana Ibu tahu? Ada. Oh, tahu dari Al-Quran dan hadis lah. Coba tunjukkanlah Bu, bisa Bu? Oh, Bapak mau? Seandainya saya kasih ke Bapak, boleh nggak saya bertanya? Saya kan capek nih buka-buka ayat nih, Pak. Ya, Saya boleh. Boleh saya bertanya ke Bapak nanti terakhir ya. Ini pertanyaan Boleh, terakhir dari boleh. saya lah, karena saya capek nih ya. Ya, Oke ya, ya. ya, Saya ya. mau minta apa namanya upah lah untuk menunjukkan dalil kitab saya ya, Bu. karena Oke, Bu. Oke, Bu. biasanya percuma sih walaupun saya tunjukin Ya, dalil gitu ya. Nih, Maaf. nih ya. Kata sunat ya Pak ya. Sunat ya. Oh, kata sunat. Nah. Oke, ini dalilnya saya tunjukkan ya. Ya, boleh. Yang noise di mute dulu ya. Ini ya Pak ya. Ya. Summa auhayna ilaika anittabi' millah. Millah. Ini sunat artinya Pak. Kata Ibu Rita Wahyu. Nih, kata Bu Rita Wahyu, orang Kristen yang mengerti bahasa Ibrani, kata millah itu ternyata artinya adalah dari kata mula, artinya sunat, circumcision. Millah dalam bahasa Ibrani, dalam Al-Quran artinya syariat atau agama, ternyata artinya sunat. Karena kami agamanya serumpun Pak, bukan agama yang muncul dari pagan Yunani Pak ya. Jadi wajarlah ada kesamaan antara Yahudi dengan Islam. Tuhannya sama-sama bukan manusia sih. Tuhannya sama-sama tidak berbentuk. Tuhannya sama-sama nggak pernah mati, kayak Tuhan Bapa yang pernah mati. Oke, sudah saya tunjukkan dalilnya. Sekarang saya bertanya Bu, ke Bapak. Saya belum siap itu tuh loh, Bu. Belum selesai tadi saya bertanya tadi loh, Bu, itu. Saya kan sunat itu, Bu. sudah tunjukkan, saya sudah tunjukkan ayatnya Pak. Karena Dan saya tidak jelas tadi saya lihat di Oh, apa ini, tadi. ini. Di Al-Quran Ini. bikin buat, Bu. Ya nih di Al-Quran aja, nih. Bu. Jangan Nih. di Al-Quran lah, Bu. Ini kata millah. Terjemahkan coba, Bu. Jangan itu terjemahannya, Bu. Saya Ya, tidak terjemahannya agama, Pak. Millah agama atau ajaran. baca. Terjemahannya, Bu. Jangan Iya. itu nggak saya tahu. Goblok. Iya, millah. Iya. Artinya Mana di adalah situ ajaran. kata sunat, Bu? Lah, millah ini bahasa Arab. Bahasa Arab artinya ternyata sunat dalam bahasa Ibrani. Nih, Bu, Pak. Bu,
ini yang ibu tunjukkan yang ini, Bu. Itu bukan Iya. di Al-Quran saya mau, Bu. Loh, Bukan kok di Bapak situ. maksa Yesus saja kalau baca Al-Quran dia tahu kalau kami diperintahkan sunat karena dia orang Ibrani. Kok Bapak yang maksa? Bukan maksa. Kan Yesus itu kan bahasa Ibrani. Pak, dengar dulu, Bapak, diam dulu. Ya, Pak, Al-Quran itu bukan kitab request seperti kitab Bapak. Bisa minta apa aja yang Bapak mau. Kalau pengen ada Tritunggalnya bisa direkayasa. Nggak gitu, Pak. Bukan karangan manusia. Milah artinya itu sunat dalam kaidah bahasa Ibrani. Bapak kan nggak tahu apa-apa tentang sunat. Bapak tidak bersunat. Kitabnya bukan bahasa Ibrani. Al-Quran itu dengan bahasa Ibrani serumpun. Maknanya yang luas di Al-Quran dipersempit dalam bahasa Ibrani. Sunat itu salah satu syariat atau agama, yaitu mullah atau milah, khitan dalam bahasa Arabnya secara spesifik. Kami ada perintahnya di dalam hadis dan juga Al-Quran. Lah Bapak, kenapa Bapak yang keberatan? Yang Islam kan kami. Sekarang saya tanya sama Bapak. Tadi Bapak bilang bahwa Tuhan Bapak pernah mati. Berarti Tuhan Bapak itu tidak kekal ya? Itu saya cuma pengen kejujuran aja sih, nggak mau yang lain-lain, nggak mau didengar, tidak mau mendengarkan penjelasan keotenan Bapak. Saya cuma Bapak jujur saja. Berarti Bapak akui Tuhan Bapak tidak kekal. Silakan Pak, biar generasi kita nonton nih, anak-anak kita nonton 10 tahun, 5 tahun akan datang, biar anak-anak kita tahu bahwa orang Kristen ada yang percaya Tuhannya tidak kekal. Ternyata Tuhannya betul-betul pernah meningsoy ya. Silakan Pak. Apakah Bapak tadi mengatakan Tuhan Bapak yang tewas itu tewas ya? Kalau biasanya Itu ternyata Bapak saya biasanya ini ada- bukan orang yang bisa Pak Bapak tadi sudah saya kasih 2 kali loh. Saya capek buka ayat loh ya. Bapak terima syukur nggak juga nggak apa-apa. Saya tanya Bapak mau jujur nggak di sini? Coba Bapak mau jujur nggak? Silakan. Saya tadi belum selesai tadi pertanyaan itu. Nggak ada urusan, saya udah kasih dalil kok. Udah 2 kali, udah capek. Nggak. Capek banget sama Oten nih kalau ngomong. Pak, Bapak bilang Tuhan Bapak tewas. Saya tanya, berarti Bapak mengakui Tuhan Bapak tidak kekal? Itu aja terakhir. Abis itu ke saya ke yang lain. Banyak pasien saya Pak ya, bukan cuma Bapak. Saya bukan marah, Bu. Aduh, Tadi Bapak mau marah juga nggak peduli segitunya, Pak. Bapak mau marah kek, mau ngamuk kek, nggak ada urusan sama saya. Saya Kan tanya sekali mikrofonnya, lagi. Bu. Saya mute lah orang saya tanya itu kok. Saya tanya sekali lagi. Bapak tadi bilang Tuhannya tewas. Apakah Bapak menerima secara logika Tuhan Bapak tidak kekal? Bapak mau jujur atau mau berbodong? Yang namanya Tuhan itu kekal. Ray, lu nggak dengar tadi Tuhan lu meningsoy katanya. Tuhan lu tewas kata si Dedi. Dedi yang bilang. Bu Tuhan Ripa, lu. itu belum Aduh, selesai Dedi. loh. Jangan dimati-matikan Nggak, mikrofonnya, Bu Itu Ripa. nggak ada urusannya sama aku. Nggak ada Saya urusan tidak sama mau aku. selesai Ibu menjawab. Turun kau. Kau bilang aja kau malu, Tuhan kau tuh nggak kekal. Udah. Itulah kelakuannya orang-orang oteng-oteng prosetan ini teman-teman ya. Mereka itu maunya memaksakan pendapat. Saya sudah tunjukkan kaidah bahasa Arabnya, bahwa kalau dalam bahasa Arab artinya syariat agama, dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Tuhannya kalau baca Al-Quran tahu, oh ternyata orang Islam ngikutin sunat ya. Tuhannya kan bahasa Ibrani ya. Nah mereka kan kitabnya bahasa Yunani, nggak ada kaitannya. Saya mau tanya saja, ketika Tuhannya dibilang tewas, dia bilang, saya cuma mau jujur aja dia. Tuhannya itu nggak kekal. Dia tidak berani jujur. Karena apa? Karena dia sadar dia blunder. Oke, Ray. Saya mau tanya sama Ray nih. 1 pertanyaan saya dijawab dulu, baru kamu nanya saya 1001 pertanyaan. Mau? Kalau tidak turun. Ya, silakan. Kamu, saya sebelum bertanya ke poinnya, doktrin Yesus 100% Tuhan, 100% manusia itu kamu imani nggak? Sangat mengimaninya. Oke, mantap. Ketika Tuhanmu yang 100% Tuhan itu mati di tiang salib dan dikubur, apakah masih 100% Tuhan? Masih 100% Tuhan. Berarti yang mati Tuhan ya? Mana bisa saya tanggapi? Silakan. Oke. Berarti yang mati Tuhan ya, katanya tadi kan gitu. Ya, oke. Rifa,
Yang Iya. namanya orang Kristen, yang betul-betul Kristen, dia itu sangat-sangat percaya dengan namanya Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Saya sudah tahu arah kamu ini. Kamu mau saya itu terjebak dalam narasimu untuk mengatakan bahwa iya, Tuhan itu mati. Dan kalau dia mati, apakah saya harus bilang dia bukan Tuhan? Seperti itu kan maunya kamu. Dia tetap Tuhan bagi kami orang Kristen. Mau dia mati sekalipun, dia tetap Tuhan. Tetapi dia tidak hanya mati saja, Rifa. Ingat, dia bangkit dan hidup yang kekal. Bukan berarti ketika dia mati itu berarti saya mengakui, oh iya, dia bukan Tuhan. Jangan memaksakan saya seperti itu. Saya sudah tahu maksud dan tujuan Anda. Arah Anda kan ke sana. Maunya kamu itu ketika dia mati, kami itu para orang Kristen, oh iya ya mati ya. Yo, bukan Tuhan, mati. Bukan Tuhan ini, dia mati nih. Kan maksud kamu tuh gitu. Saya sudah tahu narasi-narasimu dan saya tidak mau terjebak dalam narasimu itu, Rifa. Janganlah seolah-olah kau berpandangan begini untuk ketuhanan kami dan kami harus mengikutinya apa yang sebenarnya menjadi pandangan kamu itu. Jangan. Ujung otomatis kok kita berbeda. Alkitab saja kita berbeda. Pengajarannya kita berbeda. Jangan ketika karena Yesus mati di kayu salib kamu bilang seolah-olah dia bukan Tuhan bagi kita. Kan begitu, saya sudah tahu maksud dan tujuan kamu, Rifa. Jadi ya janganlah bernarasi yang aneh-aneh. Saya mau tuh gimana ya, kalian ini makin kesini juga makin aneh ini, Rifa ini ya. Nah, itu sudah jawab tanggapan saya seperti itu kira-kira. Oke. Shh. Jadi teman-teman, Ray ini mengakui Tuhannya waktu meninggal itu masih Tuhan. Jadi ketika Tuhan pernah meninggal, maka bagaimana bisa dikatakan kekal? Kekal itu nggak pernah mati, nggak pernah tewas. Itulah kenapa saya Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Inilah kau ini, Rifa. Saya sudah tahu arah kamu ini. Sebenarnya kamu ini maunya kami mengatakan itu, maunya kamu itu kami mengakui, harus mengakui. Jadi definisi kekal itu pernah meninggal, teman-teman. Menurut Ray, definisi kekal itu artinya pernah meninggal, ya. Jadi kalau kalian nanti pernah meninggal, berarti kalian kekal. Ya, anak bunda. Jadi menurut orang Kristen, menurut Oteng ya, definisi Tuhan itu adalah manusia. Aduh, Ray. Aduh, ini belum jadian udah diputusin nih. Sedih saya nih. Jadi menurut Ray, Tuhannya pada saat meninggal, pada saat tewas itu masih Tuhan. Dan ketika dia bangkit, waktu pernah tewas, itu namanya kekal. Maka fatwa Unirifa, dengan ini Unirifa menyatakan barang siapa Oteng yang tidak bisa bahasa Indonesia, finar. Masuk neraka jahanam. Seperti itu. Ya, begitulah kesulitan kita menjadi bunda gembala ya. Harus mengajarkan orang-orang berbahasa Indonesia. Sulit kawan. Sulit bahasa Indonesia ini ternyata. Gara-gara bahasa Indonesia orang Oteng masuk neraka jahanam. Malaikat bertanya, kenapa kamu masuk neraka? Gara-gara LAI ya. Kekal sama dengan mati. Kenapa kamu masuk neraka? Gara-gara saya nggak baca KBBI. Kenapa? Kekal saya bilang mati ya. Astagfirullahaladzim.
Lanjut. Abang Wesley. Dinda Wesley. Dinda Wesley. Gara-gara KBBI Oteng masuk neraka. Oke, baiklah kita menyanyikan sebuah lagu dulu yang fenomena ya. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. KBBI yang tak kau baca, gara-gara itu kau masuk neraka. Jeng jeng jeng. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. Aku bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhannya berserakan. Jeng jeng jeng. Halo. Ray datang lagi, Ray. Ya, sorry Iya, sorry Ray. tadi Iya, Ray. tadi Kenapa, itu Ray? mati. Sinyal babynya Mati? tadi mati ya. Ternyata bukan cuma Tuhan aja yang mati ya, Ray. Sinyal pun bisa mati kayak Tuhan ya. Lanjut. Iya. Gini. Iya. Saya lanjutkan ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi gitu loh. Saya tanggapi Apa? kamu tadi, kamu bilang Iya. itu Yesus itu mati berarti dia bukan Tuhan. Kan Hah? begitu. Bukan. Nggak ada Bunda bilang gitu. Lalu Saya loh, tadi saya tidak bilang begitu. Saya cuman ya, bilang. tapi arahnya kan ke sana. Arahnya. kamu kan tadi ke sana tuh. Ah, itu Jadi mah perasaan seolah-olah tadi kamu. tuh kamu mau. Oh Aduh. iya, ketika Yesus itu mati di kayu Tidak. salib, nah, dia itu Tidak. bukan Tuhan. Aku Nah, tidak saya berkata sudah tahu. begitu. Saya Aku sudah tidak tahu berkata narasi begitu. kamu. Ah, Seperti kamu perasaan itu. kamu saja. Nah, lantas saya Aku bilang. tidak begitu. Lantas saya bilang gini. Aku tidak kalau berkata dia mati, begitu. Tidak lantas dia ada bukan aku Tuhan bilang bagi begitu. kita kah? Kan Aku tidak pernah berkata Dia begitu. tetap Tuhan. Dia tetap Ah. Yesus. Dia Aku tetap tidak ngomong Tuhan. begitu. Iya. Aku tidak bicara begitu. Ya kok. sudah, kalau kamu tidak ngomong begitu dan Yesus itu Aku tetap tidak Tuhan bicara. bagi kami. Ya sudah. Aku Iya. hanya bilang ternyata kekal itu artinya pernah wafat. Itu saja kok. Aku tidak pernah bilang itu yang kamu tuduhkan kepada aku. Aku tahu. Aduh, dari Waduh, waduh. Malake, bukan gitu. Waduh. Saya sudah tahu sih, Bunda. Narasi kamu nih saya sudah tahu sebenarnya. Ujung-ujungnya kamu itu tujuannya seperti Ujung. itu. Cuma Apa? kamu, iya, Tidak. kan? Sebenarnya narasi kamu arahnya ke sana. Perasaan Bunda. kamu saja. Ya bahas yang lain deh. Jangan itu dari kemarin itu mulu. Apa sih ini? Kau kenapa, Re? Makan apa kau tadi? Enggak Bunda, saya enggak makan apa-apa. Saya biasa makan nasi aja dengan makan firman Tuhan. Wah, Itu makanan makan saya. Makan Yesus dia, guys. Ternyata dia makan Yesus. Aduh Bunda. Tolonglah bernarasi Bunda yang Wah, ternyata, sesuai dengan- Ray, gimana? Si Ya. Ray makan Allah dia, karena firman adalah Allah. Berarti kau makan Allah ya? Wah. Nah, bukan begitu maksud saya kan Bunda tadi bertanya, saya hanya sekedar bernarasi dikit. Iya, katanya kau makan firman. Pada Ya, mulanya saya firman cuma kan firman bilang. bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti kau makan Allah ya? Bukan, ya terserah Bunda, cuman maksud saya bukan gitu. Saya cuma Udah, bercanda aku mau tadi, nyanyi Bun. dulu. Udah, aku mau nyanyi dulu ya. Ya, silakan nyanyi Ada aja ya. Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. Aku bersin, keluar setan. Oten bersin, Tuhannya yang berserakan. Udah. Oke, Dedi, apalagi pertanyaan kamu, Dedi? Pertanyaan selanjutnya. Saya nggak lama-lama loh, tapi cuman itu tadi lah jawabnya jangan pakai buku lain. Kami nggak ada buku kayak gituan. Kami pakai Ya udah. Al-Quran. Jangan loh kau di jawabnya. sini, turun kau pula ngatur-ngatur aku mau jawab. Aneh kau. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di Tuhanmu di hidungmu. Setan terbang. Ternyata setan di hidung aku. Ternyata Tuhan yang ada di hidungmu. Makan Tuhan dia.
Ternyata dia Tuhan, ini loh bunda, kok kamu ada aneh bunda. Masa ada Tuhan di hidung kami? Loh, ada Tuhan di hidungmu di kitab Ayub nih. Aku kasih datanya ya. Mana? Coba. Nih. Bentar ya. Nih, kamu buka kitab Ayub pasal 27 nomor 3. Bunda maaf saya di sini tidak pakai Alkitab dan HP saya mati satu. Jadi Oke, cuma oke, pakai oke. satu HP doang. Sudah saya bantu sudah. Ya, silakan. Dalam kitab Ayub pasal 27 nomor 3, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Tuh. Ada Tuhan, ada hidupku. Ada setan, ada hidungku. Jegedak. Aku bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhan yang bertaburan. Jeng. Silakan, bertanya aja. Anak bunda bertanya aja. Ada setan di hidungku. Kan. Gini loh bunda. Oke, Iya, kitab iya, Ayub iya. tadi yang barusan ini bunda baca ini, itu frasa toh. Toh Allah dalam lubang hidung atau nafas Allah ke hidungnya itu, dalam terjemahan lain itu dari kitab Ayub merujuk pada pemberian hidup, bunda. Pemberian hidup dan nafas oleh Allah kepada manusia. Di dalam Jadi badanmu ada rujukan- Tuhan nggak? Jadi rujukannya ke sana, bukan berarti Tuhan di Ya. lubang hidung. Di dalam Bunda. badanmu ada Tuhan nggak? Di dalam badanku ada Tuhan nggak? Nggak ada Tuhan lah di badan saya. Orang Oh, saya nggak ada ciptaan, Tuhan. masa ada Tuhan, masa ada Tuhan. Berarti Gini udah. benar. Oke, ini saya sabar kasih ini. dulu. Bentar. Saya dulu bunda. Ah. Saya dulu. Kan bunda bilang di dalam badan saya ada Tuhan nggak? Lah ini pertanyaan ini kan aneh. Kok masa di dalam tubuh kita ada Tuhan sementara? Iya, kita bentar ini saya kasih bukan dalilnya. siapa-siapa, kan? Ya saya kasih dalilnya Janganlah dulu. Pertanyaan-pertanyaan jebakan bunda. Iya, Yang saya bagus kasih lah dalilnya. yang- ya. Aduh, kenapa sih bang? Tadi dikasih ayat. Nih, Coba silakan. saya kasih dalilnya ya. 1 Korintus pasal 3 nomor 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ada Tuhan di duburmu. Oke, Ada sudah bisa Tuhan ditanggapi? di ginjalmu. Bisa saya Ada tanggapi? Tuhan dalam Ya, jantungmu. ada Tuhan. Ada Tuhan Di mana? nongkrong Bisa di saya usus tanggapi? besarmu. Bisa saya tanggapi ya? Oke. Katanya nggak ada Tuhan dalam dirinya. Nah, itu Tuhan dengan roh Tuhan. Tadi kan bacanya roh Tuhan. Coba baca lagi. Baca Wah, lagi. berarti Roh Kudus itu bukan Roh Tuhan. Baca Oh. lagi dulu. Baca lagi. Coba baca lagi. Iya. Aduh, apa sih ini? Kamu Aduh. tuh nyuruh-nyuruh sekali aja. Saya tuh nggak peka. Saya ini nggak budek Maksudnya loh. saya itu Iya, saya mau nyuruh baca. Bunda supaya bisa dipahami. Bunda Tidak juga harus tahukah memahami kamu itu. bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu tahu Iya. bait Allah? Bait Allah Allah artinya ini adalah rumah Allah. Iya, Duh. sudah. Udahlah kamu aja lah yang ngomong. Giliran dia nanya ke kita. Ya udah lu aja yang Bukan ngomong saya. capek. Telinga Bukan saya ini masih ngomong, Bunda. sehat. Gini loh Bunda, Kalau saya- Bunda ini selalu bernarasi ini sesuai dengan apa yang Bunda mau. Bunda mau yang gitu harusnya gitu kan. Sementara itu berbeda konsepnya Bunda. Aku sayang yang baik hati. Gitu loh. Jadi bukan berarti ini ada Tuhan atau di dalam tubuh kita, ada Tuhan di dalam tubuh kita, dan Tuhan ada di lubang hidung. Bukan itu konsepnya Bunda. Ya gimana sih? Jangan mengklaim ayat itu hanya gitu-gitu aja. Bahaslah yang enak biar supaya di room ini ada edukasi Bun. Apa? Saya akui kata Bunda kau? pintar, tetapi lebih pintar lagi kalau Bunda itu berargumen sesuai dengan narasi Udah. kitab Udah nggak orang usah curhat Kristen. lah. Entah apa-apa aja yang kau bilang tadi banyak beserak aku tengok. Entah apa-apa aja. Oke. Bahaslah Heran yang aku lain. ya. Heran aku sama oten-oten ya.
Lebih baik setan dalam lubang hidung kita ya, tapi kita sehat akalnya ya, ketimbang Tuhan dalam lubang hidung mereka, tapi akalnya nggak sehat ya. Bahkan Tuhan dalam lubang hidung mereka. Aduh, itu kata Makanya kitab udah- kok udah jam apa ini? Jangan dibilang Tuhan dalam lubang hidung Rey, kita. Saya kau tidak ini kayak cuma gitu. udah yang Kristen bertanya aja ya. Aduh. Rey, kau bisa bahasa Ibrani nggak? Saya tidak bisa bahasa Ibrani. Ayo udah, Bunda. makanya nggak usah sosok menjelaskan kitabmu ya. Kalau nggak bisa nggak ngerti apa-apa ya, diam aja bertanya. Mau bertanya Saya nggak, kan Rey? sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya, Ngapain di saya situ- harus di situ- susah-susah bahasa? Aduh, ini mau kau mau ngapain di sini nih? Bukan mau ngapain, Bunda, saya menjelaskan. Kan Bunda tanya Apa- begitu, yaudah. jadi saya menjelaskan. Kau mau Ngapain menjelaskan? saya susah-susah belajar Ibrani? Iya, iya, sementara iya, saya iya, orang yaudah. Indonesia yang ada Yaudah, kitab berarti kau, Indonesianya. yaudah, Ya. berarti kau percaya kitab bahasa Indonesia itu? Ya, oke. Sangat, Oke. sangat. Oke, kita lihat ini ya. Kita lihat konsistensinya orang-orang Kristen ini rata-rata nggak konsisten, teman-teman. Ya. Kita tunjukkan kawan-kawan, apakah mereka ini seperti yang mereka ucapkan? Kita uji dia, teman-teman. Ini kitabmu ya. Yeskiel pasal 14 nomor 9 versi BM ya. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Tuhanmu menipu nabi ya? Ada Gimana, Bu? setan hari hidupku. Gimana ya? Terus Jeng, jeng. dulu, lanjutkan dulu. Saya tanggapi. Iya, ini. Terus dulu. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Tuhanmu menipu ya? Tidak. Nih, katanya percaya bahasa Indonesia nih. Tidak menipu. Nih, ini apa ini bahasanya nih? Nah, Tuhan yang telah menipu dia. Di mana Tuhan menipu dia? Nah, ini tertulis begini. Dia baru di mana Tuhan menipu dia? Coba. Ya, ini tertulisnya begini. Iya, tertulisnya gitu. Lantas dengan tulisan itu, Bunda bilang Tuhan menipu dia di mana? Lah, kau tanya lah Di mana sama coba? penulis. Kok sama aku? Kau Bukan tanya sama tanya sama penulis. Iya lah, penulis. kau tanya. Sekarang saya tanya sama Bunda. Bunda, di mana Tuhan menipu? Loh. Di mana? Kok nanya sama aku yang berkata Tuhan kau? Nah, Kau itu tanya kan Tuhan kau lah. Berarti Tuhan Itu kau yang kan berbondong. ungkapan. Itu kan ungkapan dari situ Ya, penulisan ungkapan itu. Tuhanmu kan. Udah Ya, lah, itu ya, kan ungkapan buang-buang dari situ yang saya Udah tanya. diam kau. Tahap apa telinga kau cempreng, telinga suara kau cempreng. Sakit kuping aku. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, keluar setan. Oteng bersin, setannya Tuhannya berserakan. Jeng jeng jeng. Ngeri saudara-saudara. Mereka ini pembodong semua loh. Ngomong A di awal, ngomong B terakhir. Nggak ada dari mereka nih yang jujur ya. Kau percaya Tuhanmu pernah tewas? Iya, saudariku. Berarti Tuhanmu nggak kekal. Ah, Tuhan aku kekal. Gara-gara KBBI. Gara-gara KBBI, Oteng semua masuk neraka. Sejak kapan di KBBI itu kekal sama dengan pernah matoy? Inilah kenapa aku bilang, barang siapa yang tidak belajar KBBI masuk neraka. Oteng, ya. Oteng masuk neraka. Parah saudara, parah teman-teman, mengerikan saudara. Bayangkan mereka berkiti-kiti. Iya, Tuhan aku 100% waktu itu tewas. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa sarannya bang? Langsung aja to the point bang. Gini kan, apa ya, kalau orang Kristen itu ya minta apa aja sama Tuhannya itu dikasih ya. Bang, itu pertanyaan bang, saran aja bang. Abang kan mau memberikan ini saran aja. nantinya. Biar kita tuh ndak mulut-mulut kemana-mana, jangan. Aduh. Terus apakah mereka bisa ya memberi baju sama celana kayak gitulah, pakaian gitu, sedangkan Tuhan mereka
nggak pakai baju, nggak pakai celana kayak gitu. Ya, memang Tuhannya Kristen ini miskin, kata Matthew Henry, ya. Aduh, si Ray ini kok birahi kali sih. Memang menurut Matthew Henry, Yesus itu adalah orang miskin, bahkan hidup dari minta sedekah. Nih ya, saya tunjukkan datanya ya. Bukan kata kita loh ya, tapi kata Oteng sendiri. Ya. Jadi kalau Anda bertanya apakah diberi, ya gimana mau ngasih, dia aja minta sedekah hidupnya. Nih. Kan dia sudah bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nih. Di Filipi pasal 2 nomor 6 ini, dalam tafsiran, kalau kita lihat Matthew Henry mengatakan Yesus itu miskin. Ya, bukan kata saya loh ya. Jangan salahkan saya loh ya. Waduh, nggak bisa nih. Waduh, Matthew Henry-nya nggak berjalan teman-teman. Kita ini dulu. Nah, ya. Nah nih. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Waduh, ternyata yang memotivasi orang-orang minta sedekah di jalan itu Yesus ya. Yang pertama kali ya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Waduh, ngeri juga ya. Itulah Tuhannya mereka. Jadi ya kenapa kita nggak mungkin menuhankan Yesus? Masa Tuhan kita miskin? Kan gitu. Betul. Ya udah, Dores sudah ya? Ya sudah. Oke, terima kasih Dores. Ya, assalamualaikum. Ya Re, silakan. Anda diberi kesempatan bertanya saja, bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan harus jadi scholar dulu lah. Silakan, Ray. Gimana Bunda? Saya bertanya Ya, dong. ya bertanya aja. Oke, saya mau bertanya. Kan ini di roomnya bunda-bunda ini dan kakak-kakak yang ada di sini sering membahas tentang ajaran orang Kristen. Pertanyaannya, tergantung kok. Iya kok membahas. Bilang aja Bunda membahas. Ya supaya saya Ya bertanya. tergantung Bukan yang tergantung digantung. kok. Ih, kok maksa? Kok maksa? Gini Bunda, Senior? pertanyaannya. Saya mau tanya, kalian itu karena memang tadi kan bilang saya mau nenek bertanya. moyangnya penjajah, makanya kok suka menjajah pemikiran orang gitu ya, kayak memaksakan gitu. Bunda ini Kalau kami gimana nggak pernah Bunda? memaksakan. Tadi saya Bunda suruh saya bertanya. Saya Iya, mau bertanya. tapi kalau saya bilang tergantung kok Anda yang maksa. Aneh, saya justru menyuruh orang bertanya di sini. Jadi artinya saya tidak butuh penjelasan tentang Kristen gitu. Ya oke. Cuman Poin kalian saya saya langsung. tunjukkan dari, Saya tidak mau panjang lebar. Kamu Poin sudah saya. panjang lebar dari tadi. Kalian tuh banyak Poin saya langsung berbodong aja sekali ya. ya. Omongannya nggak sesuai dengan fakta loh. Tujuan dari pembahasan kitab orang Kristen ini apa? Tujuannya Oke, Bunda? mantap. Ya, Jawab, silakan. dengarkan saya ya. Saya Siap. mengikuti program pemerintah mencerdaskan anak bangsa itu. Mencerdaskan anak bangsa? Nah, program pemerintah yang mana? Dalam undang-undang lah. Iya, Kita nggak dalam tahu. undang-undang apakah diajarkan untuk saya harus mencerdaskan orang Kristen nih biar dia tidak menyembah Yesus. Ada nggak begitu? Anda masa tidak tahu pembukaan Undang-Undang Pasal 1945 pada alinea keempat? Baca Iya. yang makanya waktu SD jangan kabur-kaburan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya waktu upacara bendera jangan pingsan-pingsanan. Jadi nggak tahu waktu lagi baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Masa nggak ngerti sih? Ah, parah kali nih. Alinea keempat itu loh. Saya tanggapi ya. Jadi maksud Bunda ini mencerdaskan itu
yang tujuan mencerdaskan itu dalam undang-undang itu untuk mencerdaskan kita orang Kristen supaya kita tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan? Seperti itukah Apa tujuannya? sih? Mencerdaskan anak bangsa itu artinya Dan saya adalah tanya tadi sama Bunda, Oh, tujuannya apa untuk kau jawab membahas? sendirilah. Kalau kau nggak mau dengar jawabanku, kau jawab Berarti sendiri Bunda nggak sudah. bisa jawab ya? Sudah. Kalau Bunda nggak Gimana bisa kau jawab, mau ngejawab? Kau saya diam. nyocos terus mulut kau dari tadi ngomong terus. Lah, orang kan nggak Bertanya, nyambung, tapi- Bunda. Ya kalau nggak nyambung nggak usah kau dengarkan. Turunlah sudah. Ngapain kau naik lagi? Begitu Bundaku yang baik hati. Aneh kalian oteng. Kenapa kalian oteng-oteng itu kalau bicara tuh nggak sesuai dengan realitas konkret gitu loh. Ngakunya saya nggak nyambung, tapi kau masih juga bertanya sama aku. Ini namanya cinta bertepuk sebelah paha ini. Tidak mau saya dengarkan Bunda. Bunda itu tidak nyambung, tapi kau tetap juga di sini mangkal. Aku kalau udah nggak suka sama orang, ku anggap nggak nyambung, ku ludahi ya. Ku turunkan. Saya tidak bilang saya tidak suka sama Bunda. Saya tidak bilang saya tidak suka. Iya, kalau Saya kau hanya ingin bertanya sama aku, kau dengarkan Ya. jawabanku. Jangan kau pula yang jawab sendiri. Aneh. Siap. Saya udah dengar nih. Saya dengar. Oke, silakan. Nah, jadi apa tujuan saya membahas tentang agama-agama? Saya sudah jawab. Menjalankan Undang-Undang 1945 di alinea keempat. Mencerdaskan anak bangsa. Seperti itu. Oke, saya tanggapi. Bisa saya tanggapi ya. Silakan. Nah, kalau mencerdaskan anak bangsa berarti janganlah untuk supaya narasinya mengarah ke oh, Yesus bukan Tuhan. Loh, aku bingung dengan kau ini. Salah satu tujuanku adalah mengembalikan KBBI punya harga diri di mata kalian. Kalian sama sekali ini tidak kan- menghargai KBBI. Nah, justru Contoh, dengan pernyataan tadi, Bunda seperti ini. Kau kalau orang ngomong jangan kau ngomong dulu, makanya telinga Silakan, kau itu silakan. kesumbat. Karena kau ketika rahangmu terbuka, telingamu ketutup. Kayak mana orang mau ngomong? Kau orang lagi ngomong, rahang kau kebuka. Mana masuk suaraku ke telingamu? Rahangmu Oke, terbuka, silakan, tutup Bunda, telingamu. silakan. Saya siap mendengar, silakan. Makanya kalau diskusi itu saling mendengarkan. Giliran kau ngomong Siap. kau dengarkan. Banyak kali dari tadi. Inilah kenapa kalian masih jadi Kristen. Karena kalian terlalu banyak bicara, tidak mau mendengarkan. Kau bertanya, kapan Undang-Undang Dasar dibacakan di upacara Niko STBD? Kau nggak pernah SD ya? Udah diam kau, diam kore. Aku lagi nggak nyuruh kau ngomong. Niko STBD tangkap Pak polisi, dia nggak pernah ikut upacara SD, atau jangan-jangan dia nggak pernah SD? Ya gini. Ya dengarkan baik-baik. Mencerdaskan itu dari kata cerdas. Cerdas adalah kemampuan manusia untuk menyelesaikan permasalahan dengan pikiran. Maka ketika kami bertanya kepada kalian umat oteng-oteng, kami ingin kalian jujur dan menggunakan kaidah ilmiah, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Tadi kau telah menyesatkan, kau telah menyelewengkan KBBI. Kau bilang kekal itu sama dengan pernah mati. Kau yang bilang tadi. Nah, di sini saja kau telah melanggar undang-undang tuh. Oke, saya jawab ya. Soalnya maaf Bunda, tadi saya tidak bilang kekal itu pernah mati. Saya tidak bilang kekal itu pernah mati. Yaudah, saya tanya. tidak bilang begitu. Yaudah, saya tanya. Tuhanmu kekal nggak? Kekal. Pernah mati nggak? Sulit, saudara. Lalu saya jawab, bisa saya jawab? Tadi kau nggak perlu minta izin sama aku menjawab. Kau tiba-tiba aku tanya Tuhan kau pernah mati, langsung kau minta izin. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Nah kan Bunda ini kok gimana sih Bunda ini? Ya sudah, biar Bunda senang, biar Bunda aman, sehat. Saya bilang ya sudah, pernah mati, oke. Nah, Ya. artinya kau secara tidak langsung mengatakan definisi kekal itu pernah mati. Kau merusak KBBI. Gara-gara kau KBBI jadi rusak. Makanya aku bilang, barang siapa oteng yang tidak mempelajari KBBI, finar, masuk neraka jahanam. Karena tersesat gara-gara tidak menghargai KBBI. Nah, ini kan bukan soal KBBI, Bunda, soal ketuhanan. Kalau saya tanggapi ya, nah kan Bunda, Bunda ini Aduh, gini, jangan loh, kau kalau bicara saya- tentang ketuhanan KBBI aja kau Ya. gagal paham. Nih. Bukan gitu Bunda, ini kalau pernah mati ya mati. Tapi kan ini kita berbicara tentang ketuhanan, Bundaku. Yang baik hati, Bunda Rifa. Nih kau baca ini KBBI nih. Kau baca KBBI. Besok makanya kau belajar KBBI sebelum diskusi sama kami umat Islam. Ya.
Aku anjurkan seluruh oteng mau diskusi sama kami dulu, belajar dulu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau enggak bikin Kamus Besar Bahasa Kristen. Jangan kalian ubah-ubah KBBI. Kekal, tetap, tidak berubah, tidak bergeser, selama-lamanya, abadi, abadi, abadi. Tahu arti abadi? Tidak pernah mati. Kalian rubah-rubah KBBI. Kekal kok pernah mati. Entah siapa ya pulang ngajarin kalian. Saya tanggapi bisa? Bunda, saya tanggapi. Apa yang mau kau tanggapi? Aku cuma nunjukin KBBI. Kalau kamu debat sama pembuat KBBI lah kamu debat. Aku cuma nunjukin KBBI. Ya oke, siap Bunda ya sudah. Para oten-oten nih. Barang siapa oteng yang tidak belajar KBBI, finar. Itu mutlak itu teman-teman. Kalian lihat. Iya, Ibu. Bunda, Ibu. kita Ibu. oh silakan ada yang baru tuh Bun. Silakan. Permisi, Ibu. Ya, Bapak. Iya, tadi yang Ibu sampaikan dalam undang-undang, coba Ibu katakan ulang. Bang kasih Tuhan kencangkan suara sedikit, Bang. Mencerdaskan anak bangsa. Iya, terima kasih Ibu. Di sini saya perlu sampaikan bahwa Kristen maupun Muslim mau mencerdaskan anak-anak bangsa, kita harus menyampaikan hal-hal kebenaran kepada umat kita masing-masing. Siapa bilang? Supaya, Itu kan judulnya mencerdaskan bangsa, berarti semua lah. Gimana ini orang? iya, supaya Baca KBBI lagi, apa arti bangsa? Wah, KBBI lagi nih, aduh. Barang siapa oteng yang tidak paham KBBI, finar. Nih, arti bangsa lagi. Aduh, ngajar KBBI ini aku lama-lama di sini. Aduh, Bang. Nih, Bang, arti aduh, aduh, oteng ini memang masuk neraka gara-gara KBBI ini. Bangsa, kelompok masyarakat yang bersamaan, asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan. Artinya bukan mencerdaskan sesama aja, tapi seluruhnya, sebangsa, setanah air. Kau sebangsa sama aku mencerdaskan kau. Aduh, gara-gara KBBI, gara-gara Bunda. oteng tidak belajar KBBI, masuk neraka. Bunda, Iya, kalau Ibu. Maksudnya bicara kita ini kan KBBI semua itu berarti mengajarkan di hal-hal luar yang konteks baik. keagamaan kita. Kalau Bunda berbicara tentang KBBI untuk Iya. mencerdaskan, itu berarti di luar konteks keagamaan kita. Karena Apalah kalau kau nih, aku lagi mengajarkan gak bahas kecerdasan- agama. Aku lagi bahas undang-undang kok sama si Kasih kok. Kau ini agak ini kau, Dek. Rey, kok kayaknya ada masalah kejiwaan loh. Aku lagi ngomong tentang undang-undang sama si Kasih, bukan tentang ketuhanan. Kau ini nggak ngerti kah bahasa Indonesia? Ri? Maksud si lah kasih kau. ini Bun, Pantas maksud si lah kasih kau ini oteng. Bun, begini Kok kau Bun. pula yang ngerti kata dia? Aku yang ngomong sama dia, kok kau pula yang ngerti kata dia? Kau Silakan emangnya- lanjut. Inilah kenapa si Rey ini jadi oteng, guys. Inilah kenapa dia nggak ngerti. Barang siapa oteng yang nggak, pokoknya aku anjurkan pemerintah. Aduh, kayaknya aku harus menghimbau pemerintah kita untuk memberikan pembelajaran bahasa Indonesia kepada orang oteng gratis loh. Tolonglah pemerintah kita. Tolong tag Gerindra dong teman-teman. Tolong tag Gerindra di bawah. Belajar gratis bahasa Indonesia untuk oteng. Tolong please, tolong tag Gerindra di bawah please. Tolonglah, kasihan kita loh. Masa gara-gara mereka mengingkari KBBI mereka masuk neraka? Kekal Ini, sama Bunda, dengan meninggal. pertanyaan saya kan tadi sama aduh, Bunda itu. Rey, saya lagi ngomong sama netizen. Kau pengen ini orang-orang MPD kayak gini Ya. loh. Saya lagi ngomong sama netizen loh. Kau belum disuruh bicara kan, Rey? Tolong teman-teman, oteng-oteng ini ternyata sesat gara-gara tidak belajar KBBI. Tolong tag Gerindra, mohon bantuan kepada pemerintah agar mengajarkan oteng bahasa Indonesia baik dan benar. Tuhan dikatakan manusia, manusia dikatakan Tuhan, anak domba dikatakan anak Allah, ya. Kekal dikatakan meningsoy. Tolong teman-teman tag Gerindra. Ini Gerindra harus turun tangan nih. Ya, tolong Bapak Prabowo, daripada ngasih makan anak-anak kecil, ada hal yang lebih bahaya ini. Ini kasihan keselamatan dunia akhirat nih Pak Prabowo. Masa mereka itu nggak tahu KBBI Pak? Tolonglah Pak. Masa manusia mereka nggak bisa bertanya Pak? Pak kasihan banget Pak, ini bahasa Indonesia Pak, bahasa yang penting untuk kita Pak. Masa Pak kita sudah bersumpah pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia. Lah oteng nggak bisa bahasa Indonesia Pak. Pantas Pak mereka ini menyesatkan Pak. Aduh Pak, masa Tuhan dikatakan manusia? Gimana ini, Bu? Aduh, Kenapa parah sampai ini.
itu. Iya, mengerikan sekali efek kalian tidak mengerti bahasa Indonesia. Perusak peradaban ini. Masa Iya, kalian ini katakan kekal sama begini, dengan Ibu. matoy? Aduh, parah ini onteng-onteng ini. Masa apa arti kekal? Artinya pernah meninggal. Waduh, waduh, waduh. Apa arti bangsa? Maksudnya seagama aja. Apa arti manusia? Tidak. Maksudnya artinya Tuhan. Apa arti Tuhan? Tuhan artinya manusia. Wah, 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 wah. Bahaya ini. Bahaya ini. Rusak peradaban ini gara-gara mereka nggak ngerti KBBI. Tolong Oke, dulu oteng-oteng. bisa ditanggapi. Udah, baca dulu KBBI dulu. Re, kau belajar dulu KBBI ya, baru kau naik lagi ya. Aduh, rusak peradaban. Rusak. Masa aku ngajar bahasa Indonesia? Tolong, aku telah belajar teologi dan Islamologi dan Kristologi. Masa aku harus ngajar bahasa Indonesia di sini? Masa aku harus nunjukin KBBI? Tolong. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.